kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Jadi berarti supervisi ini pembelajaran yang dikenal selama ini di lingkungan sekolah ya? Iya, sekolah ada lembaga pendidikan yang menggunakan supervisi klinis ini, ada juga yang menggunakan supervisi yang lainnya. Selanjutnya nih Bu, apa saja model supervisi dalam pembelajaran ini? Baik, ada 4 model dalam pembelajaran supervisi. Yang pertama supervisi konvensional, kemudian yang kedua supervisi ilmiah, yang ketiga supervisi artistik, yang keempat adalah supervisi klinis. Berarti cakupan supervisi ini luas ya Bu ya? Sangat luas. Bukan di antara orang-orang yang beranggapan kalau supervisi ini hanya sebatas pengawasan, padahal sebenarnya cakupannya sangat luas ya Bu? Iya, supervisi ini adalah bukan hanya sebatas dari pengawasan saja, malah pengawasan adalah bagian dari supervisi itu sendiri. Nah, orang yang mensupervisi ini adalah namanya supervisor. Kemudian nih Bu, berarti ada 4 tadi ya Bu? Supervisi konvensional, ilmiah, dan artistik. Oke. Baiklah, akan dilanjutkan sebentar lagi. Kembali bersama kami setelah pariwara berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Tafido TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari supervisi yang Ibu paparkan tadi, apa itu supervisi klinis? Baik, di sini ada 2 suku kata, yaitu supervisi dan klinis. Supervisi yaitu pengawasan, pembinaan, memberi motivasi kepada guru yang akan dibina. Ya. Kemudian klinis. Klinis ini yang sering kita gunakan, sering bahasanya digunakan adalah orang-orang kesehatan karena identik dengan kata klinik. Nah, filosofinya saya gambarkan seperti ini. Jika kita sakit, kita akan pergi ke klinik. Oke, sakit mata apalagi spesialis ya kan? Kita akan pergi ke spesialis mata. Nah, jadi supervisi klinis ini adalah guru yang merasakan pada dirinya itu ada permasalahan yang terkait dengan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, keinginan itu adalah keinginan dari diri sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ia menemui supervisornya untuk membantu dia dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembelajaran yang dia lakukan di kelas. Seperti itu supervisi klinis. Berarti ketika seorang guru atau tenaga pendidik merasakan masalah pada dirinya, lalu ia mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Nah, masalah di sini tentu masalah pembelajaran ya. Iya. Kemudian nih Bu, apa saja prinsip dari supervisi klinis ini? Baik, ada beberapa prinsip dari supervisi klinis. Yang pertama,
supervisi klinis itu berasal dari inisiatif guru itu sendiri. Karena dia merasa ada permasalahan di kelas terhadap pembelajaran yang dia lakukan di kelas, maka dia berinisiatif sendiri untuk menemui supervisornya. Karena dia merasa ada penyakit. Seperti kita tadi, karena kita ada merasa sakit, kita ke klinik. Guru merasa ada sakit dalam pembelajaran, sehingga dia akan pergi ke kliniknya, yaitu supervisor yang dia temui. Yang kedua, terjadinya hubungan bebas tanpa adanya tekanan. Ya, dia melakukan sendiri dari hati tanpa adanya tekanan dari dirinya, tidak ada dorongan dari siapapun. Kemudian yang ketiga, terjadinya hubungan yang manusiawi dan interaktif. Interaktif di sini terjadi hubungan yang biasa, yang manusiawi antara supervisor dengan guru tersebut. Kemudian objek yang dibahas yaitu seputar dengan yang dibutuhkan secara real di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran tersebut. Yang dibahas berarti seputaran itu yang nyata yang terjadi pada guru tersebut, bukan pada orang lain. Kemudian permasalahan supervisi klinis ini harus pada hal yang spesifik ataupun khusus, terutama pada masalah hubungannya dengan keterampilan mengajar. Karena ada 8 dasar keterampilan mengajar yang wajib guru miliki atau yang wajib guru ketahui, sehingga kalau terjadi permasalahan yang terkait dengan itu, dia merasa ada penyakit, dia temui supervisornya untuk bisa menemukan masalah-masalah yang terjadi. Gitu. Berarti dari kesimpulan jawaban Ibu tadi, yang pertama supervisi klinis mesti berasal dari inisiatif guru itu sendiri. Iya. Yang kedua, terciptanya hubungan yang bebas tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang manusiawi, yang interaktif. Yang keempat, objek yang dibahas mesti yang dirasakan dan dibutuhkan secara real dalam proses pembelajaran. Iya. Yang kelima, permasalahan supervisi klinis itu harus pada hal yang spesifik dan khusus, Iya. terutama yang berhubungan dengan keterampilan mengajar. Oke. Baiklah, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Sebagai dosen nasional, para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di ITF Dumai. Institut Agama Islam Tafaqquh-Fiddin Dumai ini pada tahun 1999 kita telah menubuhkan atau mendirikan institusi ini yang diberi nama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam berdasarkan surat keputusan dari Kopervais wilayah 12 Riau Kepri, Pulau Riau, yang pada waktu itu kita masih menyelenggarakan dalam bentuk program-program studi. Oleh karena itu, kami berharap kiranya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, khususnya di Kota Dumai dan sekitarnya, sebagai sebuah institusi tentu saja memiliki misi. Perguruan tinggi ini institusi terunggul dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola. Baik, kembali lagi bersama kami di Tafido TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, agar sempurnanya kinerja supervisi klinis yang Ibu paparkan tadi, tentu saja ada proses atau langkah-langkah. Apa saja langkah-langkah dari supervisi klinis ini?
pertemuan awal itu terjadilah observasi awal. Nah, di dalam observasi awal ini dibahaslah objek-objek yang dibahas dan instrumen-instrumen yang dipakai untuk melihat atau menganalisis, menelaah permasalahan yang terjadi. Nah, itu terjadi pada pertemuan awal. Kemudian yang kedua adalah observasi kelas. Nah, observasi kelas yaitu melakukan instrumen yang telah disepakati di awal tadi. Nah, instrumennya tadi dilakukan, kemudian sehingga dijadikanlah suatu catatan. Supervisor beserta guru mungkin berada pada satu kelas, kemudian supervisor mencatat instrumen-instrumen yang perlu diperbaiki, objek-objek yang perlu dibahas tadi itu, kemudian melakukan instrumennya itu tadi pada observasi kelas. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis dan interpretasi data. Dari observasi kelas tadi, kemudian kita analisis, kita interpretasi data yang kita dapat tadi dari objek dan instrumen yang kita buat bersama tadi. Kemudian yang keempat yaitu pertemuan akhir antara supervisor dengan guru tadi. Nah, di pertemuan akhir ini yaitu memberikan solusi-solusi serta memberikan perbaikan-perbaikan yang mana terjadi pada kesalahan yang telah dibahas sebelumnya, kita perbaiki untuk kedepannya. Nah, itu dikonsulkan pada saat observasi akhir atau pada pertemuan akhir. Yang kelima yaitu supervisor melakukan 4 analisis langkah yang di awal tadi guna untuk memperbaiki perbaikan klinis-klinis pada guru yang lainnya. Jadi sebagai supervisor dia akan melakukan review atau feedback kembali atas 4 langkah tadi. Dia melakukan catatan kecil, dia buat instrumen kembali lagi untuk pesakit yang lainnya, istilahnya seperti itu. Ya, untuk guru yang lainnya. Karena yang dia tangani adalah bukan hanya sebatas satu guru, tapi ada beberapa guru yang ada dalam lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Jadi dapat super untuk tercapainya sebuah tujuan dari supervisi klinis ini, tentu semua langkah-langkah itu harus dikerjakan. Iya, dia ada intinya, ya tadi itu ya, pertemuan awal, observasi, kemudian melakukan observasi di kelas, ada pertemuan akhir, kemudian review kembali. Biasanya langkah ini dilakukan oleh supervisor dalam suatu lembaga. Kemudian Ibu, supervisi klinis pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk membantu guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran. Banyak diantaranya supervisor yang mengaku sudah melaksanakan supervisi klinis dalam membimbing guru. Namun pertanyaannya, sudahkah benar langkah-langkah supervisi klinis yang dilakukan? Begini, kalau ditanya sudahkah benar ataupun salah, karena gitu kan tidak diketahui oleh pihak lain ya. Jadi kalau sesuai dengan teori yang dilakukan, kalau objeknya tepat, instrumennya juga tepat, maka sasarannya juga akan tepat, maka hasilnya akan juga tepat, itu tadi. Tapi kalau kita lakukan secara tidak tepat, maka hasilnya juga tidak akan tepat, karena semuanya berproses, itu tadi. Kemudian apakah di masa pandemi saat ini yang sedang kita hadapi, supervisi klinis ini bisa berjalan? Baik. Selama pandemi, supervisi bisa dijalankan. Biasanya dengan tatap muka secara langsung, tapi kali ini kita buat secara virtual, bisa dilakukan. Oke. Baiklah, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. HM Rizal Akbar, Ketua Yayasan Tafakufiddin Dumai. Kita di Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai adalah sebuah wadah yang kita dirikan dalam rangka untuk bagaimana memajukan anak bangsa. Tafakufiddin Dumai adalah institut atau perguruan tinggi satu-satunya berlevel institut yang ada di Kota Dumai dan merupakan institut swasta pertama di Provinsi Riau. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di Kota Dumai. Dengan itu kita memiliki 3 fakultas. Pertama Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Syariah, dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan,
membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya